Ibu! Bu! Sayang! Sayang! Ya Allah. Apa sih, Mas? Kamu gimana sih? Aku kan udah bilang sama kamu. Ibu itu tolong banget jangan disuruh kerja. Kamu lihat kan akibatnya? Aduh, itu paling ibu cuma rebahan bentar di situ. Apa kamu bilang rebahan? Kamu gak lihat ah? Ibu tuh pingsan. Dan ibu tuh lagi sakit tau nggak? Mas, kamu tuh mikir gak sih? Bayar pembantu tuh mahal. Lagian ya semenjak perusahaan kamu yang pegang, uang aku tuh banyak banget kebuang. Ya kamu juga bantu kerja lah sayang. Gimana? Aku kerja? Sadar diri dong Mas, aku tuh yang biayain hidup kamu. Aku yang angkat derajat kamu, masa sekarang aku harus kerja juga? Ya tapi setidaknya kamu jangan bikin ibu sakit kayak gini dong. Kamu nggak ngelihat, ibu tuh pucet banget. Tolonglah sayang, kamu ngertiin kondisi ibu aku. Kak Baron, aku boleh minta uang nggak buat beli susu Poppy? Iya. Enak aja. Udah numpang, makan gratis. Sekarang minta uang buat beli susu. Aku janji ini yang terakhir kalinya kok buat aku minta uang sama Kak Baron. Mia, kamu gak usah khawatir sama Poppy. Kalau kamu mau kerja-kerja aja, biar nanti ibu yang ngurusin Poppy, ya? Makasih ya, Bu. Pak, maaf saya mau tanya. Apa benar di toko ini lagi ada lowongan kerja? Ada sih kerjaan, tapi berat mbak, dan ini khusus laki-laki. Nggak masalah kok, Pak. Apapun pekerjaannya saya mau, Pak. Saya udah bingung banget harus cari kerja kemana lagi. Pak, saya mohon, Pak. Ya udah, besok pagi kamu mulai kerja di sini. Alhamdulillah ya Allah. Pak, makasih banyak ya, Pak. Besok pagi pasti saya langsung kerja di sini, Pak. Iya, iya. Mia, Mas Hadi? kamu kerja di sini? Iya, Mas. Ini hari pertama saya kerja di sini. Oh ya pantas aja, saya nggak pernah lihat kamu. Saya juga kerja di sini, cuma saya di bagian pengantaran barang. Oh iya Mia, saya minta maaf ya. Masalah kemarin jadi bikin salah paham sama suami kamu. Nggak apa-apa kok. Lagi pula, saya sudah bercerai, Mas. Makasih ya. Sama-sama, langsung balik ya. Iya. Pantesan aja ya kamu dicerain sama suami kamu. Baru sehari kerja aja udah dapet cowok baru. Jago juga dong ya berarti kamu ngerayunya. Kurang ajar kamu. Mia, apa-apaan sih kamu? Mbak Nita ngomong yang enggak tentang aku, Kak. Enggak Mas, jadi tuh gini. Aku tuh cuma nasihatin dia supaya dia tuh fokus sama kerjaannya. Fokus sama masa depannya. Dia malah nampar aku. Mia, kakak kamu tuh benar. Tolong dong, kamu tuh nurut kayak sedikit. Udah. Gak usah tapi-tapian. Ingat ya, kakak nggak mau ngeliat lagi kamu tuh kasar sama kakak kamu. Bu! Ibu! Bu! Iya, Nit. Ada apa ya? Aku lagi ngidam. Beliin aku sesuatu dong. Kamu ngidam? Hamil? Ya iyalah, masa ngidam gak hamil. Ibu sekarang beliin aku rujak, soto, sama kue putu. Rujak, kue putu sama soto. Ibu belinya di mana, Nit? Ya mana aku tahu. Kan aku suruh ibu, ya udah ibu cari aja sendiri. Iya. Ibu akan beli. Ya udah.
Bu, nggak usah. Biar Mia aja ya yang beliin pesanannya Mbak Nita. Aduh Mia, kenapa sih kamu tuh selalu ikut campur aja urusan aku? Ah, tuh anak kamu nangis tuh. Udah mendingan kamu urusin anak kamu, udah gak usah ikut campur urusan aku. Buruan! Kamu urusin anak kamu, biar ibu aja yang beli ya. Nih, uangnya. Aduh, makanya kalau belum siap punya anak tuh nggak usah punya anak. Bikin ribet aja tinggal di sini. Kakak kenapa sih kak? Selalu jahat sama aku sama ibu. Kalau emang kakak nggak suka kita tinggal di sini, kita bisa kok pindah. Pindah? Kamu tuh mau pindah kemana? Oh paling juga ya, kamu tuh pindah ke kolong jembatan atau enggak ke tempat pembuangan sampah. Mia! Ya ampun Nia, kamu tuh kasar banget sih sama kakak. Baron, Bu, ibu lihat tuh Mia, Bu. Mia tuh bilang kalau Nita tuh marah-marah mulu. Tapi buktinya, Bu, faktanya. Mia yang kurang ajar, Bu. Udah syukur kakak tuh ngasih kamu tempat tinggal di sini. Masih aja kamu kurang ajar. Baron, Mia nggak akan seperti itu kalau nggak ada penyebabnya. Dia tuh selalu kasar sama aku, dia tuh selalu mukulin aku, Bu. Ibu juga. Udah tau anaknya salah, masih aja dibela, Bu. Kalau kamu gak suka sama kakek ipar kamu, lebih baik kamu gak usah tinggal di sini. Mendingan kamu pergi dari sini. Paham kamu? Bu, kedatangan saya kemari, saya ingin melamar anak ibu, Mia. Dan ini, Bu, ada uang 2 juta, tanda keseriusan saya sama Mia. Yang bener aja dong kamu. Masa lamaran cuma segitu? Saya ragu ya, kalau kamu itu bisa nafkahin adik saya. Ya udahlah Mas, terima aja lamarannya. Masih untung kan ada yang mau ngelamar janda 1 anak kayak adik kamu ini. Aduh sayang, bukan gitu permasalahannya. Tapi gini loh, sekarang, zaman sekarang tuh apa-apa susah. Kalau uang pas-pasan kayak gitu, itu pasti uring-uringan. Dan kalau hidup mereka susah, aku yakin 100% yang kalau mereka tuh tiap hari pasti ribut cuma gara-gara duit. Aduh, udah deh kak. Yang mau nikah kan aku, kenapa jadi kakak yang ribet sih? Kak, aku itu mau nikah cari laki-laki yang baik. Bukan soal hartanya. Mau aku hidup miskin sekalipun, yang penting aku tetap bahagia. Dengerin ya, zaman sekarang itu kalau miskin gak bakal hidup bahagia. Realistis dikit kayak mikirnya. Ya udah, gini aja. Kakak mau tanya sama kamu, Mia. Kamu yakin mau sama dia? Iya kak. Kalau begitu, ibu akan menerima lamaran Hadi. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Bu. Ragu, cuma segitu doang. Gimana, Mia? Semuanya udah disiapin? Udah sih mas, tapi aku pengen ibu tinggal bersama kita mas. Enggak. Kamu pergi aja. Ngapain pakai ngajak ibu? Ibu itu harus tinggal di sini buat jagain Nita. Kenapa kakak nggak pakai pembantu aja sih kak, biar nggak usah ngerepotin ibu? Aduh. Ibu juga gak pernah ngerasa direpotin kok. Ya kan Bu? Udah, Mia, udah. Kamu dengerin aja ya apa kata abang kamu. Semoga ini yang terbaik buat kita semua. Ya udah. Bu, Mia pamit dulu ya Bu. Hati-hati ya.
apa sih? Mas, badan Poppy panas banget, Mas. Kita harus bawa ke rumah sakit deh. Duh, dompet lagi tipis juga. Pakai sakit lagi. Pakai kan tabungan. Nggak usah marah-marah sih, Mas. Ya Allah. Yaudah, duduk. Nggak usah banyak ngomong. Ayo, rumah sakit. Ayo. Sayang. Sayang. Coba. Kamu lihat. Aku harus bayar 1,5 juta cuma buat berobat doang. Ya, tapi kan demi kesehatan Poppy, Mas. Enak aja kamu ngomong. Kamu gak langsung ngebayarnya kan? Makanya, lain kali tuh jaga anak yang benar, jangan sampai sakit. Gak becus banget sih. Kok pintunya kebuka? Ini barang kalian. Kalian harus pergi sekarang juga. Kok Ibu nggak ngasih tahu dulu, Bu? Kalian lupa kalau saya udah ngingetin kalau minggu ini harus bayar. Dan saya udah bilang sama kalian, kalau kalian bayarnya telat, kalian harus pergi dari rumah ini. Bu, tolong Bu, beri kami waktu 3 hari lagi. Saya janji semuanya akan saya lunasin ya Bu. Nggak ada janji-janji, nggak ada kompromi-kompromi. Pokoknya kalian harus pergi dari sini. Salah sendiri kalian telat bayarnya. Sana pergi. Pergi sana. Astagfirullahaladzim, Bu. Hei, Adi. Kapan kau bayar utangnya, ha? Kapan? Mana duitnya? Maaf Bang, jujur aja Bang, saya lagi nggak punya uang. Ini aja saya baru habis di rumah sakit, habis berobat anak. Jadi, tolong Bang, kasih saya waktu 1 bulan lagi. Bulan depan, saya pasti akan lunasin semuanya. Ya. Kita nggak bisa tunggu lagi. Kalau nggak bisa, motor ini kita bawa. Motor lu gua bawa, ha? Jamin nggak ngerti? Bang, jangan Bang, ini saya gimana Bang? Bang, motor saya, Bang. Diam lu! Ha? Ini semua gara-gara kamu tau nggak? Uang kontrakan, uang cicilan motor, semua habis gara-gara buat bayar rumah sakit. Kita diusir dari kontrakan, motor ditarik, sial pokoknya sial terus. Maaf, Mas. Kalau aku ada duit juga aku nggak akan ngerepotin kamu kok. Maaf. Emangnya kalau kamu minta maaf, uang nggak bisa balik ya? Enggak kan? Ya, terus sekarang kita harus kemana, Mas? Gimana kalau kita numpang di rumah kakak ipar kamu? Enggak, Mas. Aku nggak mau. Kamu mau tinggal di mana? Mau tinggal di kolong jembatan? Ya, kepanasan, kehujanan. Ntar kamu sakit-sakitan lagi tuh. Ya udah, Mas. Kita ke sana ya. Nah, gitu dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Mia, Loh. Hadi. Kalian ngapain di sini? Hah? Kak, kita diusir dari kontrakan. Boleh nggak kalau kita tinggal di sini dulu untuk sementara waktu? Gimana? Kalian menumpang di sini? Bener kan dugaan saya? Kalau kamu tuh nggak bisa nafkahin adik saya, kamu tuh sebagai laki-laki harus cari kerja kayak apa kayak buat ngasihin duit. Aduh. Enggak. Pokoknya aku nggak mau kalian tinggal di sini. Udah sana pergi. Oke, aku nggak sudi kalian di sini. Nita, izinkan mereka tinggal di sini. Kasihan Poppy kan, dia masih kecil kalau harus tidur di luar. Tin. Yaudah, masuk. Sini Poppy, ibu gendong. Sini. Terakhir berkomunikasi sama belum lama ini bulan apa itu sempet ketemu 2 hari. Besoknya udah nggak boleh lagi. Pas besoknya itu nggak bisa, Papa SMS katanya. Ya Allah, hamba ingin bertemu lagi dengan suami hamba untuk memperjelas status pernikahan hamba, ya Allah.
hamba tidak ingin hidup digantung waris selama hidup hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kasihan ibu menanggung beban batin. Aku kayaknya harus cari bapak